Oke, kita bahas negeri di atas awan Citorek Lebak Banten ya edisi kali ini ya. Siapa yang pernah kesini ya? Ini kalau dari Banten ya nggak jauh-jauh amat, mungkin sekitar 3 jam perjalanan ya. Bisa dilihat ya tuh di foto saya, ini keren ya nih. Wah gila, awannya ini posisinya kurang lebih jam setengah 6 lah ini kita record pakai drone ya. Nah ini bisa dilihat, ini bisa di Google Maps namanya Citorek ya teman-teman ya. Nih mampir ke sini. Oke. Nah, ini perjalanannya sungguh-sungguh keren ya di sini ya. Teman-teman bisa lihat kita naik motor ini nanjak terus ya tuh. Di kalikunya mantap ya. Buat teman-teman yang pakai motor ini sangat menikmati perjalanan ini ya. Cocok untuk touring rame-rame. Kalau soal perjalanan, gak usah khawatir. Yang pertama aman. Yang kedua, jalan juga bagus nih. Ini ada coran semua ya, bisa dilihat ya di sini ya. Nah, di sebagian sisi lainnya aspal ya. Nih, sambil nanjak kita lihat di kiri ya. Kiri itu waduh, kita bisa ngelihat satu tanah luas perkebunan, pertanian, dan di situ ada juga satu perkampungan warga ya, warga Citorek di bawahnya ya. Ini nanjak terus ya tuh. Ini nggak bisa pakai gigi tinggi-tinggi ya di sini ya, paling pakai giginya gigi 1, gigi 2 ya kalau cangkangnya bagus ya. Mantap pokoknya teman-teman yang di sini ya. Ini sensasinya beda tuh, wah lihat tuh kiri, wah. Memang ini agak harus hati-hati ya karena kirinya ini nggak ada pengaman jalan, jadi jangan terlalu mepet kiri ya. Dan ini juga ya infonya sih rawan longsor di sini, jadi ya jangan terlalu mepet lah ya. Nah, ini bisa lihat di sini, ini nyampe ya. Jadi sebenarnya orang dengernya taunya namanya Citorek, tapi sebenarnya ini adalah Gunung Luhur ya tuh. Negeri di atas awan Gunung Luhur ya. Nah, jadi Citoreknya ada di Gunung Luhur ya. Kalau dari kota Rangkas Bitung ini ke sini sekitar kurang lebih 180 km ya. Nah, kita nggak punya karena jalan lurus saja ya. Ikutin jalan raya Cipanas, Cibeber, Lebak, udah nyampe ke sini nanti ikutin jalan aja. Jadi jalannya nggak terlalu rumit karena jelas papannya. Di Google Maps juga nggak pakai kesesat saya ke sini. Jadi kan banyak Google Maps kadang-kadang kalau di daerah kecil itu menyebabkan kesesat dan lain-lain, kadang nggak lengkap. Tapi ini nggak, jalannya lurus terus ya. Nah itu di atas sana tempat untuk ngambil spot ya. Nah tapi kita lewat bawah dulu nih kalau masih sore ya. Jadi kalau masih sore gini teman-teman mau nyari awannya yang segumpulan tadi kayak foto saya di awal banyak, itu nggak ada. Itu adanya hanya di pagi sore ya, di pagi hari ya adanya ya. Ya kurang lebih teman-teman harus siaga di jam 5 lah kalau nggak mau lewat momennya ya. Jam 5 sampai jam 8 pagi. Nah itulah event-event untuk awan-awan, tapi paling pas adalah jam 5 sampai jam 6 itu ya. Nah ini ya, ini kita jalan lagi ke bawah. Dari sini kita ngelihat dulu. Jadi kita tadi pas lewat rasanya nggak puas pas lewat sini ya. Nih kita ngelihat sekali lagi, wah keren ya. Jadi anginnya segar teman-teman yang pernapasan ya mungkin di Jakarta atau mungkin di kota-kota lain itu nafas yang nggak fresh. Itu pas datang ke sini masih beda, napas bisa tarik, wah enak banget napasnya. Jadi teman-teman kayak tahu yang misalnya suka ngeliat tuh kayak tanaman-tanaman yang bisa potong, kayak ada bau daun-daun klorofilnya atau gimana, nah kayak gitulah baunya, kayak banyak lahan yang bisa buka ditebang kayak gitu baunya kurang lebih ya. Nah ini kita masuk. Nah kita coba naik ke atas ya di sini ya. Nah oke. Nah keren ya, tapi ini aksesnya bagus kok ke atas itu. Bisa lihat kan jalannya udah semen semua ya di sini, ada dicor juga. Ini kita naik ke atas. Nah ini memang udah disediain fasilitas nongkrong juga di sini ya sama pemerintah Lebak Banten, karena ini salah satu destinasi wisata yang terkenal ya di sini ya. Cuman memang setelah saya lihat lagi memang ya fasilitasnya mungkin udah agak sedikit old style ya, dalam artian nggak seperti baru lah ya, mungkin harus diremajain lagi mungkin secara berkala ya supaya kelihatan lebih fresh, lebih enak lagi ya. Tapi udah cukup banget ya untuk saat ini ya. Nih. Nah ini bagusnya kanannya dikasih pembatas, jadi kalau kita bawa anak-anak gitu kan, orang tua nggak khawatir juga kalau dikasih pembatas kayak gini ya. Dan jalannya cukup lebar ya. Ini untuk 2 orang secara berdampingan juga muat ya, jadi nggak harus satu gantian gitu kan. Nah wes, ini kalau dari depan sini mantap nih. Di sini ada beberapa macam-macam spot foto ya. Nah ini ada sejenis apalah ini ya, kayu-kayuan biar ngelihat lebih tinggi. Nah ini backgroundnya bintang gitu ya.
Ini ada tempat duduk pakai istilahnya kanopi kecil lah yang bisa dibilang ya. Nah ini paling di spot-spot foto ini yang utama ya, kalian langsung klik dulu, ini langsung wah, pemandangan langsung lepas di sini ya. Ingat kalau di Google Maps tadi carinya Citorek ya, atau carinya Gunung Luhur atau Citorek Kidul ya. Nah kita sendiri udah buktikan untuk akuratannya akurat nyampe ke sini, jadi nggak perlu muter-muter lagi. Bisa percaya sama Google kalau datang ke sini ya. Jadi kalau teman-teman mau berangkat ke sini, usahain berangkatnya itu ya nyampe sini udah sore lah ya, karena kan kita naik bukit dan lain-lain gitu. Atau kalau nyampe siang itu lebih bagus ya. Nah ini kita abadikan juga ya dalam bentuk foto ya. Ini gerbang masuknya negeri di atas awan. Nah itu di belakang itu banyak rumah-rumah itu bisa ditinggal semua, ada penginapannya semua ya. Nah ini nggak tahu mau dibangun apa, belum jadi. Nah ini spot foto juga. Nah itu ke atas itu nanti kita akan lewat situ ya. Nanti kita terus ada bisa lihat di video kita yang lain. Nah ini tanjakan naik. Dan kalau teman-teman kesini kan kita di atas gunung pasti nanya tuh berapa sih ketinggiannya. Kurang lebih 901 meter ya di atas permukaan laut ya di sini ya. Nah di sini juga teman-teman jangan cari angkutan umum atau ojek, di sini nggak ada. Jadi teman-teman harus full bawa kendaraan sendiri ya. Jadi di sini nggak ada jasa ojek gitu ya. Nah nih kalau sore-sore teman-teman mau nongkrong di sini ngerokok atau malam bisa ya. Nah ini kita rekam pakai drone ya. Nah tuh mantap ya. Ini ke arah sana ya tuh, ke arah jalan ini kita liatin terusan jalan ini tembus ke sini kita record ya ke sana ya. Lihat tuh kan untuk warga-warga rumah tinggal di sini aksesnya masih untuk warganya, isanya kampungnya saya masih jadi satu lah bisa dibilang ya, lainnya masih hutan. Jadi kalau ada rumah warga dia ya isanya bisa dibilang ngumpul di satu area gitu ya. Nah ini kita rekam dari atas, keren ya, mantap ya videonya ya. Ini pakai kayak drone DJI Mini 3 kita record ya. Ini kebetulan ini saya percepat memang videonya, karena kalau saya buat slow motion lama bener. Nah nanti ada di video saya kita lewat ke warung Banten ya. Ini kalau dilurusin terus ke warung Banten itu ada jembatan, di situ jembatan dari Belanda itu terkenal ya lewat sini ya. Dan areanya ini lewat pinggiran bukit ya, banyak kan di kiri ini lah kayak misalnya tebing lah bisa dibilang atau jurang ya di situ ya, tapi nggak terlalu terjalin karena jalannya bagus, jadi kita ngerasa aman kan situ ya. Nah ini kita ambil ini saat jam 5:30 pagi ya. Ini kita lihat dulu ada di perumahan, terus kita sorot ke depan ya. Tuh, udah cukup terang di sini ya, jam 5:30 pagi ya. Keren ya, lihat tuh. Wah, ini sunrise bener ini ya. Dapat di sunrise ya. Keren. Nah, udah nih kita deketin ke sana. Memang benar-benar istilah negeri di atas awan ini menjadi sebutan hits untuk tempat jenis wisata alam yang memiliki pemandangan jika berada di atas awan. Jadi sejauh mata memandang ini pasti kita dimanjakan dengan keindahan alam ini, terutama pada saat menjelang matahari terbit ya. Wah keren ini. Gak nyesel teman-teman jauh ke sini ya. Nah tapi ingat, untuk mencapai keindahan ini teman-teman pastiin persiapan yang matang untuk bisa pergi ke sini ya. Kendaraan pun yang dibawa perlu dipertimbangkan, pastiin kendaraan yang fit atau yang masih sehat ya. Dan kendaraan bawanya yang waduh udah tahu ada masalah tapi dipaksain, kacau di nyari bengkel kalau udah jauh gini ya. Nah pastiin kuat untuk mendaki, dan kemudian yang bawanya fit, dan skill berkendaranya yang utama ya harus diperhatikan juga untuk meminimalisir kecelakaan yang ada ya. Nah walaupun jalanannya bagus tapi jangan terlena ya, kita tetap harus waspada. Jadi desa Citorek ini sebenarnya berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya, atau bisa kita sebut TNGHS ya. Nah ini ditanya kenapa dinamakan Citorek. Ini ceritanya yang saya dapat dari sumbernya dari salah satu website. Dia ini bermula saat masyarakat adat pindah ke kawasan yang saat ditempati. Mereka itu tidak menyadari akan adanya sungai yang deras, kemudian itu menjadi tempat mereka beristirahat. Jadi dari situ mereka beri nama Ci, itu berarti air atau sungai, dan Torek itu berarti tuli. Nah itu jadi ceritanya seperti itu dia. Mengingat lokasi ini memang di tempat ketinggian ya, jadi dan jauh di perkotaan, tentunya wisata negeri di atas awan Citorek ini masih memiliki hawa yang sejuk. Jadi teman-teman walaupun datangnya di pagi atau di siang itu sejuk masih di sini, nggak perlu nunggu malam ya. Beda sama di kota di sana ya.
Di sini fasilitasnya juga lengkap teman-teman, nggak usah khawatir ya. Nanti ada satu sesi kita akan ngeliatin video-video terkait penginapan di sini ya. Nanti kita akan ceritain full kupas. Jadi saat teman-teman mau ke sini, teman-teman tahu harus persiapan apa gitu ya. Nah, jadi semoga video saya ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mencapai salah satu tujuan Citorek ya. Jadi ini salah satu tempat di kawasan Banten yang menjadi tujuan unggulan ya. Wah, tuh lihat tuh, keren ya di sini ya. Dan di sini pun saya nggak nemuin namanya seperti istilahnya kayak ada babi hutan jalan atau anjing liar atau ada ular yang kayak gimana gitu, enggak. Soalnya perjalanan alhamdulillah aman ya, ketemu hal-hal yang aneh-aneh ya. Ini bisa lihat ya awalnya. Waduh, keren banget ya. Tuh, wah keren. Tuh, waduh, mantap ya. Gili ini semua gili. Mantap. Subscribe ya. Ingat, subscribe, bantu like juga. Oke, sekarang kita bahas penginapannya ya. Nah, ini karena kita kebetulan di sini di warung ini ngobrol ibunya, nah sekalian aja kita nginep ya. Ini kebetulan yang saya tahu ya. Nah, teman-teman nginep di tempat seperti ini, jangan lupa bawa baygon ya, karena kan alam, masih ada serangga dan lain-lain ya. Dan teman-teman nggak usah berharap banyak, penting bisa istirahat malam ini. Dan di sini nggak ada sinyal HP ya, jadi XL saya nggak ada, Tri saya nggak ada. Nah, Telkomsel saya nggak tahu, tapi TXL nggak ada. Jadi saya nyewa WiFi ya. Di sini hebat, udah ada WiFi dan WiFi kencang untuk Netflix, sama YouTube, nggak lag ya, mau upload video juga lancar ya. Nah, seperti ini fasilitasnya. Ada kamar mandinya satu, rame-rame ada di paling bawah, kemudian jadi satu tempat ya di bawah. Nah, oke. Jangan lupa nanti teman-teman mampir ya. Semoga dapat nambah wawasan dari video saya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe ya.